Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya kita mengucapkan alhamdulillah sebagai syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat adalah Allah mudahkan kita untuk melayunkan tangan, melangkahkan kaki ke masjid ini untuk mengamalkan ibadah sunat yang paling afdal, yaitu menuntut ilmu. Salawat beriang salam semoga dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Adabul Masyi ila Shalah, etika-etika berjalan menuju salat. Pembahasan kita terakhir adalah berhubungan dengan membaca Al-Quran, di mana apabila kita ingin membaca Al-Quran, hendaklah kita berta'awudz. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Qauluhu wa yuhassin sautahu bil Qur'ani wa yurattiluhu. Dan hendaklah dia memperindah suaranya dengan Al-Quran, yakni dengan membaca Al-Quran, wa yurattiluhu, dan dia membacanya dengan tartil, wa yaqra bihuznin wa tadabburin, dia membacanya dengan penuh hikmat, sedih dan tadabbur. Wa yas'alullaha ta'ala 'inda ayatir rahmah, memohon kepada Allah ketika membaca ayat rahmat. Wa yata'awwadhu 'inda ayatil 'adzab, dan mohon perlindungan kepada Allah ketika membaca ayat tentang azab. Dalilnya liqaulillahi azza wa jalla warattilil qur'ana tartila. Tartilkanlah Al-Quran itu. Apa makna tartil? Membacanya dengan tajwid, dengan benar, makharij hurufnya, sifat hurufnya, tajwidnya, ahkam tajwid. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbarunal Qur'an, tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Tadabbur Al-Quran itu bagaimana? Memahaminya dan mengamalkannya. Walau kana min 'indi ghairillah
lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Quran itu datang dari selain Allah, tentulah mereka akan mendapatkan perbedaan-perbedaan yang banyak. Sebagaimana Injil dibuat oleh manusia yang aslinya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah masuk ulah tangan manusia, terjadi tahrif, penyelewengan-penyelewengan. Kita temukan banyak kontroversial di dalam Injil. Adapun dalam Al-Quran tidak akan mungkin ada kontroversial. Oh, boleh jadi mungkin kita anggap itu adalah kontroversial ketika kita membaca secara zahirnya. Perlu diingat bahwa kalau apa yang kita lihat modelnya, bentuknya kontroversial, itu disebabkan keterbatasan akal kita. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha jujur. Wa man asdaqu minallahi qila. Maka tidak akan mungkin kita mendapatkan kontroversial dalam Al-Quran. Imam Ahmad telah memberikan bantahan kepada Jahmiyah di dalam hal-hal yang mereka anggap kontroversial di dalam ayat-ayat Al-Quran. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum." Perindahlah Al-Quran itu dengan suara-suaramu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari Barra. Maksudnya di sini adalah perindah dengan Al-Quran, perindah dengan membaca Al-Quran. Bagaimana? Ya, kita pergunakan suara kita yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bawa baca Al-Quran dan perindah bacaan kita dengan tartil. Adapun bacaan tilawah yang masyhur sehingga diperlombakan, suara satu, suara dua, bayati satu, bayati dua, dan seterusnya, maka perbuatan ini merupakan perbuatan yang tidak pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena inti yang kita lihat dalam Al-Quran ini adalah tadabbur, memahami dan mengamalkan. Kemudian membaca dengan suara kita tertil. Allah mengatakan warattilul Qur'ana tartila. Adapun memohon kepada Allah ketika kita membaca ayat-ayat rahmat, berta'awudz kepada Allah ketika kita melewati ayat-ayat azab, adalah hadis Hudzaifah di dalam Sahih Muslim. Di dalamnya, idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Kalau Nabi SAW melewati ayat di dalamnya terdapat tasbih kepada Allah, beliau bertasbih dalam solatnya, solat malamnya. Wa idza marra bi su'alin sa'al. Apabila dia melewati ayat yang di dalamnya kandungan memohon doa kepada Allah, dan banyak di dalam Al-Quran doa-doa sa'al, beliau memohon. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadz. Jika beliau melewati ayat-ayat perlindungan dari azab, maka beliau pun berlindung. Inilah diantara orang yang betul-betul tadabbur. Ini tidak bisa kita laksanakan kecuali kita paham dengan apa yang kita baca.
Lalu bagaimana caranya kalau seandainya kita belum bisa memahami bahasa Arab? Maka perlu kita bantuan dengan Al-Quran, terjemahan ma'aninya. Baca satu ayat, baca terjemahannya. Atau kalau kita lihat terjemahan dari Arab Saudi, yang itu adalah dasarnya terjemahan dari Depa, itu sangat bagus sekali. Kenapa kita katakan bagus? Karena kita sudah diberi judul samping terhadap topik-topik. Kisah Nabi Isa sekian ayat gitu. Itu satu alur cerita. Kalau terjemahan yang sekarang banyak itu nggak ada. Ya ini ayat, ini terjemahan, ayat terjemahan, ayat terjemahan. Terkadang kita tidak bisa memilah-milahnya, mengonggok-onggoknya. Terjemahan yang ada yang dicetak di Arab Saudi, di Mujamma Malik Fahad itu sudah bagus, sudah ada koreksian kembali. Ya, terjemahan yang ada dari Indonesia, kemudian dikoreksi kembali apa yang bertentangan dengan akidah, maka dibenarkan. Qauluhu wala yajhar baina musallin. Janganlah orang yang membaca Al-Quran itu mengeraskan bacaannya antara orang yang sholat. Jadi ada dua orang sholat sunat, yang satu sedang baca Al-Quran, keras-keras dia baca. Kalau kita lihat dari sisi dia membaca Al-Quran, dia betul baca Al-Quran dia. Ya. Tapi ingat, dia membaca Al-Quran di mana, dalam kondisi apa? Au niyamin, antara orang yang tidur. Au talin, atau orang yang sedang juga membaca Al-Quran. Jahran yu'dhihim, janganlah dia mengeraskan bacaan Al-Qurannya antara orang yang sedang sholat, atau antara orang yang tidur, atau antara orang yang membaca Al-Quran dengan keras yang mengganggu mereka. Jadi tidak bisa wak bapak tagak, ada yang kamu baca Al-Quran, apa salahnya? Ya tidak bisa wak bapak tagak seperti itu. Betul, silakan Anda membaca Al-Quran, tapi jangan mengganggu. Ya, wala ba'sa bil qiraati qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an wa rakiban wa masya. Dan tidak apa-apa membaca Al-Quran itu dalam kondisi berdiri, duduk, berbaring, sedang di atas kendaraan, atau sedang berjalan. Boleh. Syekh Abdul Muhsin Abbad dia menjelaskan, wala yajharul qari'u baina niyamin fayuqidhuhum wa yudhhibu anhumun naum. Janganlah orang yang membaca Al-Quran itu mengeraskan bacaannya antara orang yang tidur, yang bisa membangunkan mereka atau menghilangkan rasa ngantuk pada mereka. Latih-latihannya, ya, wah, kareh, akhirnya nggak bisa tidur dia, nggak bisa istirahat. Wala musallin, tidak juga orang-orang yang sedang sholat. Au talin, atau orang-orang yang sedang membaca Al-Quran. Fayushawwishu alaihim fi salatim wa tilawatihim, yang mana bisa
mengganggu terhadap mereka di dalam solat mereka dan bacaan mereka. Wa fi Muwatta Imam Malik, di dalam kitab Muwatta Imam Malik, bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, anil Bayadi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'ala an-nasi wa hum yusallun. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi sekelompok orang yang mereka sedang mengerjakan salat. Wa qad 'alat aswatuhum bil qiraah. Suara mereka itu naik keras dengan bacaan mereka. Masing-masing sholat, masing-masing mengeraskan bacaannya. Faqala, Nabi SAW bersabda, innal musalli yunaji rabbahu. Orang yang sholat itu sedang bermunajat kepada Rabbnya. Dia berbicara dengan Rabb. Falyanzur bima yunajihi bihi. Hendaklah dia lihat dengan apa dia bermunajat kepada Allah, yakni dengan bacaannya. Wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Janganlah sebagian kalian mengeraskan kepada sebagian yang lain dengan bacaan Al-Quran. Nah, sunnah ini banyak yang kita langgar. Ya, masjid bacaan Al-Qur'annya sampai keluar mengganggu yang lain. Yang di sana masuk ke sini, yang sini masuk ke sana. Kalau kita matikan di sini, yang sana masuk. Kalau kita hidupkan lawan juga dari sini, masuk ke sana. Bagaimana solusinya? Solusinya apa yang dilakukan orang terserah, tapi kita pengen melakukan yang sunnah. Cukup kita yang ada di dalam masjid. Boleh jadi di samping kita ada orang yang sakit gigi lah nak. Yang elok pun jadi buruk deh sakit gigi. Ada yang tidur kecapean. Ada yang sedang sholat di rumah, karena bacaan yang keras terganggu dia. Tapi kalau seandainya hanya bacaan di dalam saja, ya, tidak terganggu orang luar. Kalau kita lihat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, sampai keluar memang. Ya, kenapa? Karena jamaah pun sampai keluar, malahan sampai ke pasar-pasar. Kalau hanya di dalam masjid saja, di luar tidak akan bisa mengetahui bacaannya. Tapi bagi kita, masjid kita, maka kalau saya melihat di masjid-masjid Arab Saudi, itu mereka punya cara, misalkan kalau udah mau qamat, dia tetap qamat untuk luar supaya mempercepat orang yang datang. Tapi kalau sudah mau sholat, di tombol bacanya hanya dalam saja, ya, di luar tidak mengganggu orang lain. Kecuali kalau jamaah kita sampai di luar, kita tambah lagi speakernya untuk di luar. Nah, ini kalau kita lihat sabda Nabi SAW, hadis yang sahih, bahwa Nabi SAW mengatakan, janganlah sebagian kita memperkeras bacaan Al-Qur'annya kepada sebagian yang lain. Nah, ini
di antara adab-adab kita membaca Al-Quran. Ada juga orang kadang-kadang baca Al-Quran depan, terus bacanya keras-keras lagi. Orang lain nggak ada yang baca, tapi dia keras sendiri, terganggu orang. Atau ada sedang ceramah, kebetulan mungkin nggak suka dengan ceramah yang menyampaikan ceramah, lalu dia pergi di pojok baca Al-Quran keras-keras lagi. Ya ini pertama mengganggu orang lain. Yang kedua boleh jadi itu akan mendatangkan fitnah. Baca Al-Quran silahkan. Kita baca Al-Quran, tapi hendaklah dengan tidak mengganggu yang lain. Kecuali kalau seandainya kita pengen bacakan Al-Quran kepada untuk orang semuanya, maka orang semuanya idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Al-Quran dibacakan, maka hendaklah yang lain menyimak dan diam. Wa yadullu lil qira'atil Quran fi ahwalil madhkur, dalil yang menunjukkan bolehnya membaca Al-Quran di dalam bentuk-bentuk yang tadi. Boleh baca Al-Quran sedang berdiri, sedang berjalan, sedang duduk, sedang berbaring, dan seterusnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Dalam surah An-Nisa. Apabila kamu telah mengerjakan sholat, berzikirlah dalam kondisi berdiri, berzikirlah dalam kondisi duduk, ya, atau dalam kondisi berbaring. Boleh. Kalau seandainya ada di antara kita ada keperluan, assalamualaikum, assalamualaikum, lalu dia berdiri, ya Allah minta salam, minta salam, sambil berjalan dia berzikir, boleh. Sampai dia di mobilnya atau di kendaraannya, dia lanjutkan sampai dia selesai, boleh. Qala Ibnu Katsir fi tafsiriha, Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, ai fi sairi ahwalikum, bacalah, berzikirlah dalam seluruh kondisi kalian. Min dzikrillahi, di antara zikir kepada Allah, qiraatul Quran wa huwa afdhalul dzikr, adalah membaca Al-Quran, dan itu adalah sebaik-baik zikir. Di antara kondisi Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala yang pernah diceritakan oleh Syekh Abdul Muhsin Abbad yang mensyarah kitab ini, ketika di kampus beliau menceritakan biografi Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala setelah beliau meninggal dunia. Beliau katakan, Syekh Abdul Muhsin Abbad, orang tuanya Syekh Abdul Razak yang mengadakan acara kemarin, ya, yang lebih dari 100.000 orang, beliau sangat dekat dengan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Dan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala selalu dia membaca Al-Quran. Kalau di rumahnya katanya ada dia tempat dia mundar-mandir di situ membaca Al-Quran. Dalam kondisi dia kafif. Beliau adalah buta mata, tapi hati beliau tidak pernah buta. Sampai di akhir hayatnya, kalau tidak salah beliau meninggal dunia dengan umur 84 tahun. Beliau masih menjabat, ya, menjabat Rabita Alam Islami, Darul Ifta, dan yang lainnya. Dan beliau selalu melakukan kajian. Hanya istirahat beliau sebentar setelah asar sedikit.
dalam kondisi itu pernah ada yang mengatakan, Syekh istirahatlah Syekh. Katanya istirahat itu bukan di dunia. Istirahat insya Allah di surga. Dan Syekh Abdul Muhsin Abbad, beliau mengajar di Madinah, di Masjid Nabawi, setiap malam, kecuali malam Jumat. Muridnya banyak, antara 500 dengan 1000 orang. Semuanya bawa buku. Beliau membahas kitab hadis. Beliau sudah pensiun, beliau pun tetap mengajar di kuliah syariah dan tidak mengambil uang honornya, nggak diambil. Kenapa? Dia pengen ya amal jariah. Nah, kalau kita lihat Syekh bin Baz tadi, dia selalu mengulang membaca Al-Quran dalam kondisi apapun, dan di mobil juga dia membaca. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa membaca Al-Quran kapanpun dan dimanapun. Wa qawluhu wala tukrahu fit tariqi wala ma hadatsin asgharin wa takrahu fil mawadi'il qadarah. Tidak dibenci kita membaca Al-Quran itu di jalan. Silakan. Tidak juga walaupun kita punya hadas kecil, baca Al-Quran, hafalan kita. Namun tidak disukai kalau membaca di tempat-tempat kotor, dekat tempat tumpukan sampah misalnya. Jangan di WC ya, jangan. Walil qari al-qira'atu fi at-tariqi wa ma'al hadath al-asghar idza kanat al-qira'atu min hifdhihi. Bagi orang yang membaca Al-Quran, dia boleh membaca Al-Quran di jalan sambil dia pulang, di atas kendaraannya dia baca Al-Quran hafalan. Walaupun dia punya hadas kecil, tapi itu dari hafalannya. Juz amma yang dibacanya yang hafal diulang-ulang terus. Wa ammal qira'atu fil mushaf. Adapun membaca Al-Quran dari mushaf yang kita namakan Al-Quran. Ya. Fala yaqra illa wa huwa ala taharatin. Janganlah dia membaca dengan membuka Al-Quran kecuali dalam kondisi suci. Mana dalilnya? Dalilnya hadis la yamassul Qur'ana illa tahirun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Bisa dilihat di dalam kitab Irwa'il Ghalil karya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Hadisnya hasan, hadis hasan. Hadis yang bisa kita pegang untuk sebagai argumentasi ya di dalam kita beramal. Wala yaqra'ul Qur'ana fil amakinil qadirah takriman lahu wa tanzihan. Jangan membaca Al-Quran di tempat-tempat kotor demi memuliakan dan menghormati Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini diantara adab-adab kita membaca Al-Quran, sebagaimana yang sebelumnya juga kita telah pelajari, bahwa satu huruf yang kita baca
dari Al-Quran, itu satu pahala dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Wallahu ta'ala. Bagaimana keafdalan doa apabila yang memimpin doa kita, yang kita ketahui bahwa si fulan suka bermain togel dan berjudi? Doa itu bukan dipimpin. Doa itu masing-masing kita. Dia punya hajat, kita punya hajat. Ya. Doa masing-masing. Ada 3 orang sahabat datang kepada Nabi, termasuk Abu Hurairah, dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam kitab Kitabul Al-Ilm. Masing-masing mereka berdoa dan minta diaminkan oleh Rasulullah. Masing-masing berdoa sesuai dengan kebutuhannya. Abu Hurairah berdoa sesuai dengan kebutuhannya, diaminkan oleh Rasulullah. Bukannya Rasulullah berdoa diaminkan oleh bertiga. Enggak. Tapi masing-masing berdoa sesuai dengan kebutuhannya, diaminkan oleh Rasulullah. Ya. Mengaminkan doa kawan kita boleh, tapi bukan terpimpin seperti yang biasa kita lihat. Apalagi dia banyak melakukan maksiat. Wallahu a'lam. Bolehkah kita membawa Al-Quran terkadang ke dalam toilet seperti di bandara, di mana Al-Quran tersebut kita simpan dalam tas punggung kita apabila kita harus titipkan dulu? Apakah kita harus titipkan dulu? Kalau seandainya bisa kita titipkan dulu, kita titipkan. Kalau tidak, ini telah kita bahas di waktu hari Kamis kalau nggak salah ya, bahwa kalau dia bergandengan dengan yang lain boleh, apalagi kalau seandainya dikhawatirkan hilang. Tapi kalau bisa kita titipkan, itu yang lebih afdal. Yang nggak boleh adalah bawa sendirian, langsung bawa ke dalam. Taib, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita informasikan, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Dengan memuji kepada Allah, seluruh salihat sempurna dengan nikmat Allah. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memudahkan bagi kita untuk mengumpulkan dana 1.350.000.000 dalam jangka waktu kurang lebih 1 bulan 10 hari. Alhamdulillah, untuk tahfiz Al-Quran dari sekarang kita tutup. Ya, beruntunglah yang sudah menyumbang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang berlipat ganda, wakaf yang diterima yang selalu mengalir kepadanya. InsyaAllah nanti akan kita informasikan melalui radio. Namun kalau seandainya saya mau tetap menyumbang, untuk sementara silakan dialihkan sumbangannya ke sekolah kita, karena masih punya tunggakan hutang kurang lebih 400. Adapun untuk tahfiz, insyaallah taala juga bagian tim panitia sedang mengukur tanah, artinya kontur tanah untuk persiapan gambar pembangunan, dan insyaallah ini akan kita lanjutkan apabila sudah ada pembangunan, insyaallah taala. Mudah-mudahan impian kita bersama, cita-cita kita bersama untuk terwujudnya satu pondok pesantren tahfiz Al-Quran, tahfiz hadis, yang merupakan itu insyaallah melahirkan calon-calon regenerasi ulama dan dai berkualitas, bisa kita wujudkan insyaallah. Mudah-mudahan pada tahun ajaran baru, yakni 2015
2016 insyaallah sudah bisa kita wujudkan insyaallah taala. Demikian, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Dan ini ada satu pertanyaan, boleh enggak membaca zikir pagi dan petang dalam keadaan haid dan dalam hadas kecil atau dengan membuka buku karena belum hafal? Boleh. Ya, dalam kondisi haid boleh. Dalam kondisi haid dengan membaca Al-Quran dari hafalan pun dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.